Hello, thank you yang udah nonton video-video aku kemarin dan it goes viral. Thank you very much. Sebelumnya aku nggak pernah punya tendensi untuk menjadikan itu sesuatu yang sangat pretensius kayak itu, enggak sih sebenarnya. Tapi I love talking about what I feel, about what I've done. Jadi aku sangat suka menceritakan apa yang aku rasakan dan apa yang telah aku lewati. Jadi hal-hal jujur yang kayak gitu tuh sebenarnya terlalu private ya, tapi kalau nggak aku ceritain tuh aku nggak punya medium lain yang menurutku sepadan gitu dalam format pertemanan ataupun pasangan ataupun kekeluargaan. Aku susah menuangkan itu to the fullest. Jadi setelah aku bikin vlog, setelah aku bikin video, ternyata aku lebih nyaman menuangkan itu dalam monolog gitu loh. Ternyata aku lebih suka berbicara tanpa melibatkan kepala lain gitu. Aku lebih bisa menceritakan itu dengan penuh ketika aku monolog di depan kamera kayak gini. Entah ini kebetulan atau gimana ya. Aku selalu minum kopi kalau pagi. Anyway, jadi sesuai judul video ini, aku mau mereview sesuatu yang melekat pada diriku gitu. Entah itu sifat, entah itu pencapaian, bukan pencapaian sih, skill, atau apa yang aku punya dalam diriku ini di tahun 2023. Mungkin aku akan membuat ini kayak series. Aku akan bikin series per tahun yang kayak gini, review diri sendiri gitu ya, untuk membuat jejak aku itu orangnya kayak gimana di tahun ini, dan mudah-mudahan ada perkembangan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Mungkin aku bakal nyertain aku itu dulu kayak gimana dan sekarang kayak gimana ya. Dulu itu aku adalah orang yang tidak ada concern sama sekali untuk punya ambisi, aku nanti bakal kayak gini, aku nanti bakal kayak gitu. Aku nggak ada concern-concern yang kayak gitu. Dari SD sampai SMP, pemikiranku tuh hanya bagaimana memaintain keceriaan yang aku punya, bagaimana memaintain apa yang aku suka itu selalu terwujud gitu. Dan aku punya kehokian yang cukup bikin aku happy terus gitu lah. Di masa-masa itu aku nggak punya hal-hal yang menakutkan, aku nggak punya hal-hal yang aku pikirkan terlalu dalam. Intinya aku bangun tidur itu untuk bersenang-senang, dan aku selalu dapat kesenangan itu. Meskipun ada permasalahan-permasalahan yang mungkin buat sebagian orang itu adalah hal yang bakal berdampak ke keluarga, ke dalam psikis seseorang yang ada di lingkungan itu. Tapi bagiku itu adalah hal yang nggak apa-apa, karena aku terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Of course nggak bakal aku sebutin apa masalahnya, apa problemnya ya. Kalian nggak perlu tahu lah. Intinya aku di masa-masa yang kayak gitu tuh aku nggak pernah punya pikiran untuk merenungkan sesuatu, itu nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya aku beranjak SMA kelas 1, of course masih kayak membaur, mencari teman dan bermain-main lah. Tidak ada pertarungan hidup, tidak ada hal-hal yang membuatku tersandung-sandung gitu, nggak ada. Semuanya oke-oke aja, berjalan seperti biasa. Mungkin aku baru mengenal apa yang aku nggak suka dari orang. Dulu sih aku ngerasa orang sifatnya seperti ini, seperti itu tuh nggak apa-apa, karena mereka nggak ada hubungannya sama aku. Tapi sekarang sifat-sifat yang bagiku mengganggu itu ada pada lingkungan dimana aku bermain di situ. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya aku harus berbuat sesuatu nih. Jadi dari situ aku mulai tahu apa yang aku nggak suka, apa yang aku pengen hilangin dari hidupku, apa yang seharusnya aku prioritasin, apa yang seharusnya aku buang aja. Ya hal-hal yang kayak gitulah, aku baru tahu itu. Dan ya dari situlah mulai merenungkan soal anak-anak SMA yang selalu berimajinasi untuk menjadi pahlawan untuk teman-temannya, untuk keluarganya, untuk menjadi pengayom. Aku cukup stand out di situ, cukup punya lingkungan atau teman-teman yang segmented gitu. Ya intinya situasi SMA aku itu seperti itu di kelas 1. Di
di kelas 2 dan kelas 3 baru tuh aku mulai kayak ya pindah kelas, berbaur lagi, dan baru merasakan oh ternyata berpisah itu tidak apa-apa. Ternyata tidak bersama lagi itu adalah hal yang memang seharusnya terjadi, dan aku harus memulai habit-habit baru yang mana aku awalnya ngerasa nggak nyaman, tapi ternyata dengan habit baru itu tuh aku malah jadi lebih berkembang, malah jadi lebih stand out dari sebelumnya. Stand out tuh bukan dalam artian berprestasi ya, tapi stand out ini dalam artian kayak aku merasa merdeka gitu, merasa merdeka, dan juga orang melihat itu. Mungkin kalian kalau nggak paham ya nggak apa-apa sih, dan aku bodo amat lah kalau kalian nggak ngerti ya nggak apa-apa juga. Anyway, dari segi skill, aku SD itu nggak punya skill yang lain selain intelektualitas di mata pelajaran gitu. Aku SD itu cepat sekali menyerap pelajaran, dan aku orangnya itu sangat aktif, sangat menyukai yang namanya belajar gitu. Aku suka di challenge, aku suka membuat guru itu senang gitu akan kehadiranku di situ. Jadi aku bisa dibilang siswa yang cukup menonjol. Aku selalu dapetin peringkat yang cukup oke. Aku nggak pernah ada di peringkat 5, selalu 1, 2, 3, 4 itu pun jarang. Tapi ini bukan untuk dalam hal yang wah sombong segala macam yang kayak gitu tuh. Nggak, aku mau nyeritain bahwa intelektualitasku di waktu SD itu tidak pernah aku dapetin lagi ketika aku SMP dan seterusnya sampai sekarang. Jadi ambisi untuk belajar mata pelajaran ya itu tidak ada lagi. Nah, karena apa? Karena aku tidak mengenal kebahagiaan lain. Aku mengenal kebahagiaan itu hanya ketika aku dipuji oleh guru, hanya ketika aku main-main sama temen, hanya ketika ya liburan bareng keluarga. Sudah, aku tidak mengenal kebahagiaan yang lain yang ternyata kebahagiaan itu benar-benar kompleks gitu. Ketika aku SMP tuh udah mulai awal-awal tuh aku mengenal kebahagiaan lain, kayak pacaran, kayak mencari atensi. Karena dulu aku itu ikut silat, jadi ketika sabuknya sudah di atas banyak orang itu aku jadi ngerasa ingin menunjukkan sesuatu yang lebih efektif ketimbang teknik-teknik lain yang baru mereka pelajari. Nah itu aku punya kebahagiaan untuk sharing di situ. Ya itulah. Dan SMA itu mulai jadi lebih kompleks lagi. Aku mulai terbelakang tuh dari segi pelajaran, karena aku mengenal kebahagiaan yang aku kira tuh bakal selama-lamanya adalah kebahagiaan yang aku pengen. Ternyata bukan. Tapi pada waktu SMA aku ngerasa itulah kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan ketika aku berkumpul dengan orang-orang yang punya satu pandangan dengan aku, punya satu pola pemikiran yang kurang lebih relevan dengan aku. Aku memiliki orang-orang yang aku kira bakal selamanya itu membangun kebersamaan ini sampai tua nanti. Ternyata aku salah besar. Dan ketika lulus tadi, nyambung cerita yang tadi ya, dan ketika perpisahan itu datang, yaitu aku mulai bingung nih, kedepannya nih bakal jadi repot nih kalau nggak bareng mereka. Apa yang harus aku bangun lagi untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Aku takut memasuki dunia yang aku sama sekali nggak punya clue-nya, karena aku hidup di daerah. SMA aku pun itu sudah aku anggap tempat dimana aku ketemu banyak orang yang keren-keren, dan aku akan memasuki dunia baru lagi, perkuliahan, yang mana kalau aku ngelihat di YouTube atau TV pada waktu itu adalah orang-orang yang gak pernah aku bayangin aku akan setara dengan mereka gitu. Dan inilah kenapa kita tuh memang tidak boleh memikirkan sesuatu itu terlalu buruk untuk melangkah ke depan, karena ternyata semuanya itu berjalan sebagian besar di luar jalur pikiranku. Jadi yang tadinya aku ngerasa insecure dan juga ngerasa kayaknya aku bakal suffering deh, ternyata enggak. Ternyata aku malah dapet waktu ospek itu aku malah dapet gelar King SKSD. Itu cukup bikin aku ternyata ya emang pikiran itu bisa menipu diri kita sendiri gitu. Ternyata aku tuh mampu nggak insecure dan tetap menjadi diri sendiri gitulah. Dan aku yang tadinya ngerasa kayak ini orang yang kayaknya nggak bakal bisa aku sentuh ranahnya, ternyata ya ketika aku di ranah situ pun dan menjadi bagian dari mereka,
ternyata malah jadi hal yang asik dan malah jadi duniaku yang baru gitu. Sangat-sangat menyenangkan. Dan dari situ lagi aku mulai merasa kayak inilah jalanku untuk memfasilitasi apa yang mau aku capai ke depannya. Nah, kuliah ini menjadi satu-satunya hal baru yang paling signifikan perannya dalam hidupku, karena aku menjalani hidup yang roller coaster nih ya di kuliah ini. Aku menjalani hidup yang tidak stabil, menjalani peristiwa-peristiwa yang bahagianya itu melebihi bahagiaku yang sebelumnya, tapi sedihnya pun mentoknya tuh lebih mentok daripada sedihku yang pernah aku rasain sebelumnya. Dan aku menemukan batas-batas baru dalam kehidupan, bahwa ternyata mau nggak mau kalau tujuannya adalah bahagia dalam hidup ini, ya hidupnya bakal kayak gitu sih. Dia bakal nemuin lonjakan-lonjakan yang tidak dia harapkan, karena tujuannya ya bahagia. Dan hidup akan membawamu untuk menebalkan prinsipmu, mengencangkan pinggangmu, dan memperkuat kakimu dulu sampai kamu itu merasakan bahagia yang sebenarnya gitu. Dan itu mau nggak mau harus dilewatin. Dan disinilah aku menemukan jawaban dari segala aspek kehidupan yang aku butuhkan. Mungkin akan berubah seiring waktu, tapi paling nggak fondasi atau pijakan dari apa yang ingin aku cari itu udah aku dapetin di sini. Dan itu semua membentuk karakterku untuk menjadi orang yang tangguh dan juga menjadi sosok yang lebih fleksibel di sisi yang lain. Jadi mau nggak mau aku harus teguh di pendirian yang aku punya. Tapi di sisi lain juga jangan terlalu kolot gitu. Dan dari situ tuh aku belajar bahwa ternyata sisi realistis dan sisi religius itu sangat-sangat terkoneksi. Yaitu aku dapatkan dari pengalamanku selama kuliah di sini, selama kuliah di perantauan. Banyak kejadian-kejadian yang aku sebutkan tadi, roller coaster. Dan kayaknya aku lebih memilih untuk tidak menceritakan itu ya, karena sangat personal sih. Tapi ya itu, pola pikirku diasah di masa perkuliahan ini. Jadi masa perkuliahan ini key point-nya itu bukan dari subjects education-nya yang aku dapat, tapi life education dan juga relation education dan juga yang lain-lainnya yang tidak ada hubungannya dengan akademik. Kayaknya berpengaruh juga sih, aku nggak tahu juga ya. Aku jadi bisa berbahasa Inggris, aku jadi tahu secara level intermediate lah, belum ke advance, mengerti caranya berbahasa dengan terstruktur dan caranya berbahasa dengan lugas dan tidak lugas, mengetahui majas yang lebih luas dan juga penjelasan-penjelasan lain yang dalam bahasa Inggris yang mungkin kalau aku nggak mengikuti kegiatan akademiknya, ya kayaknya aku nggak bakal bisa mencapai ini semua. Jadi kayaknya dua-duanya itu 50-50 sih, akademiknya setengah dan juga education yang non-akademiknya setengahnya juga. Dan keduanya itu membentuk pola pikir yang menurutku cukup mumpuni untuk aku bawa di masa depan nanti, menurutku ya. Dan itulah yang membuat aku sangat-sangat bersyukur untuk aku masuk di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Dan di tahun 2023 ini adalah tahun yang menurutku cukup signifikan ya perkembangannya ketimbang 2022 kemarin. Aku mulai ya ada engagement yang membuatku sampai mengeluarkan effort yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini nih adalah tahun yang menurutku adalah masa tenang dan masa mengamati. Di awal tahun 2023, bapakku itu kena TBC, penyakit TBC. Dan itu aku harus nyelesain bab 1 sampai bab 3 skripsiku untuk aku sempro. Jadi aku menjalani dualitas itu. Aku sering pulang kampung untuk menjenguk bapakku, menjenguk orang rumah, karena yang berjuang untuk mengobati bapakku itu adalah kakakku dan juga kakak ipar. Wah, gak kebayang banget sih capeknya tuh kayak gimana. Jadi sering pulang. Sampai akhirnya aku sempro dan aku memasuki fase ini. Alhamdulillahnya sekarang bapak udah sembuh, udah menjalani pengobatan selama 6 bulan. Itu setiap hari harus minum obat di jam 7 pas. Kalau kelewat ya berarti harus ngulang dari awal lagi. Dan untungnya bapak itu punya konsistensi yang dan juga komitmen yang luar biasa. 6 bulan itu dijalani dengan mulus dalam prakteknya yang nggak semulus itu, karena ada penyesuaian yang ya TBC itu penyakit keras ya. Jadi ada ego-ego yang keluar lah dari beliau, dan mau nggak mau kami orang rumah itu harus ngehandle itu semua gitu, ngehandle kebosanan beliau, ngehandle hal-hal yang lain lah, yang itu memang satu paket dengan
penyakit yang beliau hadapi. Jadi shout out buat kakakku ya. Beliau itu emang waduh, berjuangnya itu dari lahir sampai sekarang tuh berjuang tuh. Dan juga kakak ipar. Dua orang ini adalah tiang penyangga di keluargaku gitulah. Jadi aku punya harapan untuk suatu saat nanti kalau aku udah punya kesejahteraan, maka prioritas utamaku adalah bapakku dan juga dua orang ini, yaitu kakakku dan juga kakak iparku. Oke, yang baru aku sadari ternyata setelah aku banyak bercerita tadi ya, banyak dari hidupku itu yang perlu dihantam oleh keadaan dulu baru aku bisa berubah gitu, baru aku bisa mengambil pelajaran. Aku ini orangnya di tahun ini ke belakang sana itu perlu dibentuk oleh keadaan dulu baru aku bisa mengerti gitu. Dan aku memang kayaknya cukup egois sih, cukup egois untuk berubah sejak dini. Aku tidak cukup peka untuk menggambarkan apa yang akan terjadi di depan sana. Jadi mau nggak mau keadaan dulu yang membuat aku sadar gitu. Ya mudah-mudahan aku bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dari yang aku sebutkan tadi semuanya. Dan mudah-mudahan ya kedepannya ada lonjakan-lonjakan yang membuat aku cukup terkejut aku bisa di posisi itu gitu. Tentunya dalam posisi yang positif dan membanggakan ya. Kayaknya mungkin segitu dulu yang perlu diceritain. Ya mungkin tahun depan akan aku bikin lagi sih. Harusnya pasti aku bikin lagi. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan hidup kalian lebih banyak senangnya ketimbang sedihnya.